Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisma Biagrani dengan NIM 220303697. Nah, dalam video ini saya akan mengevaluasi lembaga pendidikan, yakni UIN Wali Songo Semarang. Nah, di mana UIN Wali Songo Semarang ini merupakan salah satu lembaga tinggi Islam negeri terkemuka di Indonesia. Evaluasi ini mencakup kekuatan dan juga kelemahan dari segi program, sumber daya manusia, dan juga layanan. Kemudian kita juga akan mengevaluasi kesesuaian program dengan dunia kerja, serta perbandingan dengan pesaing, serta preferensi peserta didik, dan juga respon lembaga. Untuk pertanyaan evaluasi yang pertama, apa kekuatan dan kelemahan dari segi program, sumber daya, dan juga layanan? Dari segi kekuatan, yang pertama, program studi yang terintegritas dan beragam. Nah, UIN Wali Songo Semarang menawarkan beragam program mulai dari rombongan keagamaan hingga sains dan teknologi. Pendekatan integrasi interkoneksi antara ilmu umum dan juga ilmu keagamaan menjadi ciri khas yang paling relevan dengan kebutuhan masa kini. Yang kedua, SDM yang kompeten dan religius. Nah, banyak dosen bergelar doktor dan juga profesor, baik lulusan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, mereka tidak hanya cakap dalam konteks akademik, melainkan juga memiliki integritas moral yang kuat. Yang ketiga, pelayanan akademik dan akademik meningkat. Nah, pelayanan berbasis digital serta perpustakaan digital itu menunjukkan bahwa kampus terus berbenah untuk mempermudah mahasiswa. Nah, dari segi kelemahan, yang pertama ada ketimpangan fasilitas antar fakultas. Nah, ada ketimpangan fasilitas antara fakultas keagamaan dan juga fakultas sosial. Beberapa ruang belajar dan juga laboratorium itu juga masih terbatas. Yang kedua, keterbatasan daya tampung dan juga akses mahasiswa. Meskipun banyak peminat, kuota mahasiswa juga masih terbatas. Akses informasi dan distribusi beasiswa juga masih kurang merata. Kemudian, saran yang bisa saya berikan, yakni UIN perlu pemerataan anggaran pengembangan antar fakultas dan juga memperluas mitra beasiswa agar semua mahasiswa punya kesempatan untuk berkembang. Pertanyaan evaluatif yang kedua, apakah program itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau tren digital saat ini? Secara umum, iya, namun masih ada ruang untuk penyempurnaan. Nah, dari segi kesesuaian, yang pertama adalah kurikulum yang merespon isu kekinian. Nah, adanya program studi seperti ekonomi syariah, hukum tata negara, teknologi informasi, dan psikologi Islam itu juga menunjukkan bahwa UIN Wali Songo mampu beradaptasi dengan tren multidisipliner. Yang kedua, adanya magang dan praktik lapangan. Program magang di instansi pemerintah, perbankan syariah, bahkan NGO itu juga menunjukkan orientasi dengan dunia kerja. Dari segi tantangan, yakni link and match belum optimal. Beberapa alumni masih sulit menulis pasar kerja, dikarenakan kompetensi digital dan komunikasi itu belum diasah secara maksimal. Mungkin saran yang bisa saya kasih, yakni kurikulum perlu menyisipkan soft skill, kemudian literasi digital, dan juga kolaborasi industri
sejak awal perkuliahan, dan juga penting dalam meningkatkan karir development center. Nah, pertanyaan evaluatif yang ketiga yakni perbandingan dengan pesaing meliputi kualitas, harga, dan juga promosi. Nah, kompetitor utama di sini yakni dari Sunan Kalijaga dari Yogyakarta, kemudian UIN Syarif Hidayatullah dari Jakarta, dan juga UIN Maulana Malik Ibrahim dari Malang. Nah, dari segi kualitas, UIN Walisono itu unggul dalam pengembangan integrasi ilmu dan juga keberpihakan terhadap isu-isu tentang sosial dan keagamaan. Namun dari sisi pengakuan nasional ataupun internasional, termasuk akreditasi, kemudian publikasi, dan juga paten, itu beberapa kampus pesaing sudah terlebih dahulu melangkah daripada UIN Walisono Semarang. Yang kedua, dari segi harga atau biaya pendidikan. Nah, biaya di UIN Walisono Semarang itu termasuk biaya yang terjangkau dibanding PTN umum lainnya. Uang kuliah tunggal atau UKT itu masih sesuai dengan daya beli mayoritas mahasiswa. Nah, kemudian dari segi promosi, UIN Walisono masih kurang agresif di media sosial atau promosi lintas daerah. Sedangkan kompetitor lain itu lebih aktif dalam branding digital. Masalah yang terjadi yakni UIN Walisono itu bisa memperkuat citra dengan menonjolkan nilai keislaman dan juga keunggulan lokal. Nah, branding di media digital itu juga perlu ditingkatkan. Nah, pertanyaan evaluatif yang keempat adalah perilaku dan preferensi peserta didik dan juga respon lembaga. Nah, dari preferensi calon peserta didik, mereka cenderung lebih memilih prodi yang menjanjikan untuk masa depan dunia kerja seperti ekonomi syariah, kemudian psikologi, dan juga teknologi informasi. Nah, mahasiswa juga menyukai kampus yang memiliki suasana religius tetapi terbuka dan juga mendukung kreativitas. Nah, dari respon lembaga, UIN Walisono sendiri mulai menyesuaikan diri dengan menyediakan pengembangan minat dan bakat, kemudian UKM yang variatif, dan juga pembinaan karir. Namun, respon terhadap tren digital seperti entrepreneurship itu juga masih perlu ditingkatkan. Nah, saran yang bisa saya berikan yakni lembaga UIN Walisono Semarang perlu lebih banyak mengadakan program seperti student incubator, kemudian pelatihan digital marketing, dan juga pameran karya inovatif mahasiswa untuk menyesuaikan dengan minat dan juga tren anak muda saat ini. Kesimpulannya, UIN Walisono Semarang itu memiliki potensi yang besar sebagai kampus Islam unggulan dengan pendekatan integratif. Beberapa hal seperti peningkatan fasilitas, pengembangan SDM digital, dan juga promosi itu juga masih perlu ditingkatkan. Cukup sekian, semoga evaluasi ini bisa bermanfaat bagi UIN Walisono Semarang ke depannya. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.